Halo semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengelola keuangan. Ya, mengelola keuangan. Banyak orang mungkin ngerasa bahwa uang gajinya itu tiba-tiba hilang. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu? Kita gajian misalnya 3 juta, tiba-tiba dalam 10 hari loh kok tiba-tiba tinggal 1 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, ini mungkin masalah yang sering dialami oleh kita semuanya. Bukan hanya admin, tapi kalian atau teman-teman kalian, atau mungkin kalian sekarang sedang merasa seperti itu. Merasa bahwa uang itu cepat sekali hilang, dan ngerasa bahwa uang yang kita hasilkan itu tiba-tiba lenyap tanpa kita tahu di mana dan kapan uang kita itu hilang. Yang pasti hilangnya uang kita itu tidak mungkin tuyul, tapi karena kegiatan kita sendiri. Nah, sekarang admin bakal ngasih kamu tahu gimana caranya mengelola uang khusus dan spesial bagi Gen Z atau milenial. Tapi buat kalian yang bukan Gen Z atau milenial, atau di luar dari generasi Gen Z atau milenial, simak aja hingga akhir karena kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat yang bila kamu terapkan dalam kehidupan nyata, maka kalian akan sukses dalam mengelola keuangan. Dan mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa lebih dari 60% milenial tidak memiliki tabungan darurat yang cukup untuk menutupi pengeluaran selama 3 bulan? Ya, mungkin ini baru kalian dengar karena ini adalah riset terbaru. Dan memang banyak sekali teman-teman admin yang di bawah admin tentunya mereka mengeluhkan bagaimana gaji mereka tiba-tiba menguap tanpa tahu di mana muaranya. Dan hal itu menjadikan mereka pusing, menjadikan mereka berpikir ulang bagaimana bisa gaji yang sebegitu besarnya menurut mereka tiba-tiba hilang dari pandangan mata. Harus diingat bahwa mengelola uang yang baik sejak usia muda sangat penting karena kebiasaan finansial yang kita bangun sekarang akan mempengaruhi stabilitas keuangan kita di masa depan. Dengan pengelolaan yang baik, tepat, dan benar, kita bisa mencapai berbagai tujuan hidup seperti membeli rumah, berlibur ke luar negeri, atau bahkan pensiun dini. Tentu hal ini semata-mata bukan euforia semata, tapi kalian bisa melakukannya sekarang juga, kapanpun dan dimanapun. Mulai dari sekarang, mulai dari besok, atau mulai dari kapanpun. Ketika kalian bisa mengelola keuangan kalian, maka dipastikan keuangan kalian akan berjalan sesuai dengan rencana. Admin sendiri punya teman yang dulu satu beasiswa dengan admin. Dia perempuan berjilbab dan sebut saja namanya Rina. Rina ini sangat ulet ya. Dulu dia suka sekali dengan kegiatan danus atau dana usaha, di mana dia menjual ini itu hingga mendapatkan uang. Dan suatu saat dia cerita bagaimana dia mengelola keuangannya. Dia itu mempunyai 2 rekening, yang satu rekening khusus untuk nabung, yang satu rekening khusus untuk kegiatan dia sehari-hari. Yang satu rekening khusus nabung ini dia gunakan khusus untuk nabung dan dana darurat saja. Jadi misal dia nabung sebulan 200.000, dan selama berbulan-bulan itu uang yang ada di dalam rekening itu tidak pernah keluar kecuali untuk urusan administrasi bank saja. Jadi uang itu mengendap di sana, dan selama itu uang itu tidak dipakai. Jadi Rina ini menggunakan akun bank satunya lagi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang unik di sini adalah suatu saat Rina cerita bahwa dia harus menggunakan uang saving dari tabungan yang khusus saving itu untuk kegiatannya karena ada hal mendesak. Uniknya, uang yang diambil dari uang saving tadi dijadikan hutang. Jadi uang saving yang digunakan Rina untuk kebutuhan sehari-harinya itu dijadikan hutang. Jadi Rina mempunyai kewajiban untuk membayar uang saving di rekening savingnya. Jadi uang savingnya itu akan tetap.
dan bertambah setiap bulannya. Intinya bahwa ketika dia mengambil uang dari savingnya itu, statusnya adalah bukan hak milik pribadinya, tapi statusnya adalah hutang kepada uang saving tersebut. Ya, ini adalah salah satu cara berpikir yang menurut admin sangat luar biasa. Bagaimana ia mengelola uangnya hingga sekarang ia mempunyai rumah bersama dengan suami idamannya. Dan itu adalah satu dari cerita yang mungkin bisa menggugah kamu untuk bagaimana caranya mengelola keuangan di usia muda. Dan tentunya masih banyak lagi cara mengelola keuangan menurut versi masing-masing. Tapi menurut admin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam mengelola keuangan. Yang pertama adalah kamu harus mampu untuk mencatat pengeluaran per minggu. Buat apa tujuan sebenarnya barang-barang yang kalian beli? Scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Shopee, dan semua hal yang membuat kalian itu tergoda untuk belanja, coba dicatat. Dalam seminggu tersebut kalian sudah belanja apa saja. Lalu dari perbelanjaan itu coba kalian catat lagi, pilih dan juga pilah, kelompokkan barang-barang yang sekiranya masuk ke dalam kebutuhan atau keinginan. Pastikan bahwa kalian membeli kebutuhan, bukan keinginan. Dan ketika kalian membeli kebutuhan, maka apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Tapi ketika kalian menuruti keinginan, maka bisa jadi dalam beberapa minggu atau dalam beberapa hari kalian akan boncos. Contohnya, jika kalian dihadapkan untuk membeli peralatan mandi seharga 100.000 atau membeli kopi dan makanan di kafe, maka mana yang harus kalian pilih? Ya, membeli peralatan mandi harus kamu pilih terlebih dahulu karena itu adalah kebutuhan. Sedangkan membeli kopi dan juga makanan di kafe itu bukan kebutuhan, tapi itu adalah keinginan. Bukan berarti admin melarang kalian untuk nongkrong, tidak. Nongkrong itu juga penting untuk merilekskan pikiran kita dari kegiatan sehari-hari. Tapi mari kita pilih dan pilah lagi mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan boleh dipenuhi, tapi ingat bahwa keinginan tidak selalu harus dipenuhi, tapi kebutuhan harus selalu dipenuhi. Mungkin kalian bisa cuman sebulan sekali untuk ke kafe atau sebulan 2 kali untuk ke kafe. Menurut admin itu sudah cukup karena kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Selain itu, coba buatlah catatan pengeluaran dan catatan pemasukan. Pastikan kalian mencatat hal-hal kecil ketika kalian beli. Misalnya kalian beli seberak 5.000, atau kalian beli chat time, atau kalian beli hal-hal yang mungkin menurut kalian uang itu nilainya adalah sedikit. Coba kalian catat, karena ketika kalian mengabaikan hal-hal yang sedikit ini, kalian akan kehilangan hal banyak. Contohnya, ketika kalian tidak sadar bahwa kalian telah banyak untuk jajan, beli siomay, beli seblak, beli cilok, beli telur gulung, atau beli es teh jumbo setiap hari yang mungkin harganya cuma 3.000, 4.000, 5.000. Tapi kalau kalian melakukan hal itu setiap hari, maka akan ada banyak uang yang hilang dari pandangan kita, yang hilang dari catatan kita, sehingga kadang kita tidak mengetahui kemana uang itu hilang. Dan ternyata uang itu hilang untuk hal-hal kecil yang tidak kita sadari. Yang selanjutnya adalah kita harus berkomitmen untuk membeli yang penting-penting saja. Pastikan kalian mempunyai komitmen untuk membeli hal-hal yang penting-penting saja. Jangan sampai kita bernafsu untuk membeli barang yang menurut kita itu penting, tapi kita juga ingin, tapi akhirnya hasilnya ternyata barang itu tidak terpakai. Contohnya admin sendiri. Dulu admin suka sekali dengan yang namanya action camera atau sering disebut GoPro dan masih banyak lagi mereknya. Dan di situ admin merasa bahwa ketika admin memiliki kamera tersebut, admin merasa bahwa admin akan sangat produktif dengan
ngevlog setiap hari ataupun nyuting keindahan alam setiap hari ataupun menggunakan motovlog setiap hari. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, dan itu adalah kesalahan admin karena admin menginginkan sesuatu bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Oleh karena itu, cobalah untuk berkomitmen untuk membeli hal-hal yang penting saja, karena kalau kalian sudah terlatih untuk memilih dan memilah barang-barang yang penting, maka keuangan kalian akan lebih stabil. Memang kita butuh untuk membeli keinginan kita, tapi ingat, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Yang selanjutnya adalah sebisa mungkin kalian sisihkan uang untuk dana darurat. Misalkan gaji kalian adalah 3 juta rupiah. Pastikan untuk menggunakan uang tersebut disisihkan 10% atau berapa persen terserah kalian sebagai dana darurat untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Misalnya motor mesin kita tiba-tiba rusak, atau kita harus ganti ban motor, atau kita harus ke dokter dengan biaya yang cukup lumayan. Dan itulah fungsi dari dana darurat yang mungkin saja kalian tidak pernah berpikir tentang itu. Coba cari proporsi dana darurat kalian yang menurut kalian itu tepat sesuai dengan gaji kalian. Jika proporsi dana darurat kalian itu terasa sedikit, maka kurangilah gaya hidup kalian. Jika kalian merokok 1 bungkus sehari, coba dikurangi lagi menjadi 3/4 bungkus atau menjadi setengah bungkus, dan pastikan dana darurat ini tidak kamu sentuh kecuali untuk darurat seperti cerita admin pada awal tadi. Dan sekarang jika kalian punya pacar, ada baiknya diomongkan di awal untuk membuat budget pacaran spesial, dalam tanda petik budget pacaran. Kalian harus menganggarkan setiap pacaran itu harus keluar berapa duit. Jangan sampai kalian ketika pacaran tiba-tiba mengeluarkan ratusan ribu sampai jutaan rupiah hanya dalam 1 malam. Itu sangat tidak worth it. Dan pastikan budget tersebut kalian strict, kalian harus ketat terhadap budget itu. Jika budget itu sudah habis, maka carilah tempat-tempat yang gratis seperti di alun-alun atau di tempat-tempat yang mungkin makannya itu tidak semahal ketika kalian pacaran di kafe. Yang selanjutnya adalah jika kalian paham tentang saham atau investasi, cobalah untuk melirik ke investasi, baik itu berupa saham atau berupa emas. Tapi uang ini bukan uang tabungan, tapi ini adalah uang investasi. Itu artinya ketika ada uang investasi dan uang tabungan, maka semakin banyak kalian memiliki investasi dan memiliki tabungan, maka semakin enak hidup kalian untuk masa depan kalian. Mungkin tabungan dan investasi itu bisa buat kalian membeli rumah untuk menyongsong masa depan bersama pasangan kalian. Dan ingatlah bahwa mengelola uang adalah sebuah perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang singkat, tapi hasilnya akan sangat worth it dan akan sangat berharga. Jadi mulailah dari langkah kecil hari ini dan kamu akan melihat perubahan besar di masa depanmu. Dan itulah cukup dari admin. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe atau komen. Tinggalkan komentar di bawah tentang tantangan keuangan yang kamu hadapi dan tips tambahan yang kamu miliki. Atau jika kalian sudah melaksanakan tips-tips dari admin itu yang tersebut dalam video ini tentunya, dan kalian berhasil, tulis di kolom komentar di bawah, karena kemungkinan bisa jadi admin pin agar orang lain lebih bersemangat untuk mengelola keuangannya. Dan nantikan video selanjutnya yang akan membahas banyak hal lagi tentang Gen Z, milenial, bagaimana cara mengelola keuangan, psikologi
keuangan, psikologi Gen Z, psikologi milenial, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas tentang motivasi diri dan bagaimana cara menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih produktif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.